Negara yang dalam waktu bersamaan membangun ribuan kilometer jalan tol, meluncurkan kereta cepat berteknologi tinggi, dan bahkan memindahkan ibu kotanya ke tengah hutan. Kedengarannya seperti mimpi, tapi inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Dan inilah alasan mengapa banyak pihak di kawasan ASEAN mulai terkejut. Di awal, mungkin banyak yang meragukan. Bagaimana mungkin Indonesia, negara kepulauan dengan tantangan geografis yang begitu kompleks, bisa melakukan semua ini sekaligus? Namun perlahan, proyek demi proyek mulai terlihat nyata. Jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera terus memanjang, menghubungkan kota-kota besar dan daerah terpencil. Waktu tempuh yang dulunya berjam-jam kini bisa dipangkas drastis. Lalu muncul sesuatu yang benar-benar mengubah permainan. Kereta cepat. Dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, perjalanan antar kota menjadi jauh lebih efisien. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol bahwa Indonesia siap masuk ke era baru. Masuk menit kedua, kalau kamu baru bergabung, jangan lupa subscribe dan like karena di video ini kita akan bongkar fakta-fakta yang jarang dibahas tentang bagaimana Indonesia bisa melesat sejauh ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa negara lain di ASEAN terlihat tertinggal? Apakah mereka tidak mampu atau ada faktor lain yang bermain? Salah satu jawabannya ada pada skala dan visi. Indonesia tidak hanya membangun untuk hari ini, tapi untuk puluhan tahun ke depan. Proyek Ibu Kota Nusantara misalnya bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. Ini adalah upaya menciptakan kota masa depan dengan konsep ramah lingkungan, teknologi canggih, dan perencanaan jangka panjang. Namun tentu saja, semua ini tidak terjadi tanpa tantangan. Biaya yang sangat besar, kritik dari berbagai pihak, hingga kekhawatiran tentang dampak lingkungan menjadi bagian dari perjalanan ini. Tapi justru disinilah menariknya. Indonesia tetap melangkah. Bandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain. Banyak dari mereka juga berkembang pesat. Tapi proyek berskala raksasa seperti ini jarang dilakukan secara bersamaan. Ada yang fokus pada sektor tertentu, ada juga yang lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Indonesia mengambil pendekatan berbeda, agresif, cepat, dan berani. Ini yang membuat banyak orang terkejut. Masuk lebih dalam, kita mulai melihat strategi di balik semua ini. Salah satunya adalah kerjasama internasional. Indonesia tidak berjalan sendiri. Ada investasi, teknologi, dan dukungan dari berbagai negara yang ikut mendorong percepatan pembangunan ini. Selain itu, faktor sumber daya juga berperan besar. Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar. Artinya, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk koneksi, tapi juga untuk mendorong ekonomi dalam negeri. Bayangkan ketika jalan tol baru dibuka, distribusi barang menjadi lebih cepat, biaya logistik turun, dan bisnis lokal bisa berkembang lebih pesat. Ini menciptakan efek domino yang sangat besar. Masuk ke pertengahan video, kita mulai melihat dampaknya secara nyata. Kota-kota yang dulu dianggap jauh, kini menjadi lebih dekat. Pariwisata meningkat, investasi masuk, dan peluang kerja bertambah. Namun di sisi lain muncul pertanyaan penting. Apakah ini semua berkelanjutan? Apakah Indonesia bisa terus mempertahankan momentum ini? Beberapa analis mengatakan bahwa kunci utamanya ada pada konsistensi. Infrastruktur bukan hanya soal membangun, tapi juga merawat dan mengelola. Jika ini dilakukan dengan baik, maka dampaknya bisa bertahan puluhan tahun. Kembali ke ASEAN, situasi ini mulai menciptakan dinamika baru. Indonesia yang sebelumnya mungkin dianggap salah satu dari banyak, kini mulai menonjol sebagai pemimpin dalam pembangunan infrastruktur. Apakah ini berarti negara lain akan tertinggal? Belum tentu. Justru ini bisa menjadi pemicu persaingan sehat. Negara-negara lain mungkin akan mulai meningkatkan investasi mereka, mencoba mengejar, atau bahkan menemukan pendekatan yang lebih efisien. Di menit-menit berikutnya, kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Infrastruktur bukan hanya tentang jalan dan rel. Ini tentang masa depan. Tentang bagaimana sebuah negara mempersiapkan dirinya untuk menghadapi perubahan global. Dan Indonesia tampaknya sudah mengambil langkah besar ke arah itu. Menjelang akhir, kita kembali ke pertanyaan awal.
Kenapa tidak ada negara ASEAN yang bisa menandingi ledakan ini? Jawabannya ternyata tidak sederhana. Ini adalah kombinasi dari visi, keberanian, sumber daya, dan timing yang tepat. Tidak semua negara memiliki semua faktor ini sekaligus. Namun, satu hal yang pasti, apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini akan berdampak besar, bukan hanya untuk negara itu sendiri, tapi juga untuk seluruh kawasan. Dan mungkin di masa depan kita akan melihat ASEAN dengan wajah yang berbeda. Lebih kompetitif, lebih terhubung, dan lebih siap menghadapi dunia. Jadi, menurut kamu, apakah Indonesia benar-benar akan menjadi pemimpin infrastruktur di ASEAN? Atau ini hanya awal dari persaingan yang lebih besar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Karena di channel ini, kita akan terus membahas hal-hal yang sedang mengubah dunia, dan mungkin juga masa depan kita semua. Kalau kita lanjut lebih dalam lagi, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, dampak psikologis dari pembangunan besar-besaran ini. Ketika masyarakat melihat perubahan nyata, jalan baru, transportasi lebih cepat, kota yang terus berkembang, muncul rasa percaya diri nasional yang semakin kuat. Ini bukan sekadar soal beton dan baja, tapi soal bagaimana sebuah negara mulai percaya pada kemampuannya sendiri. Dan efek ini sangat besar. Investor luar negeri mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dulu mungkin dianggap pasar berkembang biasa, sekarang mulai dilihat sebagai kekuatan ekonomi yang serius. Ini membuka pintu untuk lebih banyak investasi, lebih banyak proyek, dan tentu saja lebih banyak peluang. Tapi di balik semua ini, ada pertanyaan yang cukup sensitif. Apakah pertumbuhan ini merata? Karena kenyataannya, Indonesia sangat luas. Ada daerah yang berkembang sangat cepat, tapi ada juga yang masih tertinggal. Inilah tantangan berikutnya. Bagaimana memastikan bahwa ledakan infrastruktur ini tidak hanya dirasakan di kota-kota besar saja. Pemerintah mencoba menjawab ini dengan memperluas proyek ke berbagai wilayah. Jalan tol tidak hanya dibangun di pulau utama, tapi juga mulai menjangkau daerah lain. Bandara, pelabuhan, dan jaringan logistik terus diperkuat. Tujuannya jelas, menghubungkan seluruh negeri, bukan hanya sebagian. Sekarang bayangkan dampaknya dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Anak-anak yang hari ini tinggal di daerah terpencil mungkin akan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan teknologi seperti mereka yang tinggal di kota besar. Ini adalah perubahan yang bisa mengubah generasi. Masuk ke aspek lain yang tidak kalah penting, teknologi. Banyak proyek infrastruktur di Indonesia sekarang sudah mulai mengadopsi teknologi modern. Dari sistem pembayaran digital di jalan tol, hingga perencanaan kota berbasis data di ibu kota baru. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Namun tentu saja, tidak semua orang setuju dengan arah ini. Ada kritik yang mengatakan bahwa pembangunan terlalu cepat, terlalu ambisius, bahkan berisiko. Beberapa pihak khawatir tentang utang, efisiensi, dan dampak lingkungan jangka panjang. Dan kritik ini penting, karena tanpa kritik tidak ada keseimbangan. Justru dari perbedaan pandangan inilah sebuah negara bisa menemukan jalan terbaiknya. Kalau kita bandingkan lagi dengan negara ASEAN lain, sebenarnya mereka juga punya keunggulan masing-masing. Ada yang lebih maju di sektor teknologi, ada yang kuat di industri manufaktur, ada juga yang unggul di pariwisata. Jadi ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi siapa yang bergerak lebih cepat di bidang tertentu. Indonesia saat ini kebetulan sedang ngebut di sektor infrastruktur. Pertanyaannya sekarang berubah. Apakah negara lain akan mulai mengejar atau justru memilih jalur yang berbeda? Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, kita mulai melihat tanda-tanda bahwa persaingan ini semakin nyata. Proyek-proyek besar mulai bermunculan di berbagai negara ASEAN. Ini bisa menjadi awal dari era baru, di mana kawasan ini tidak lagi dipandang sebagai negara berkembang, tapi sebagai pusat pertumbuhan global. Dan kalau itu terjadi, maka apa yang dimulai oleh Indonesia bisa menjadi pemicu perubahan yang jauh lebih besar.
Menjelang penutup tambahan ini, ada satu hal yang perlu kita ingat. Pembangunan adalah perjalanan panjang. Apa yang kita lihat hari ini hanyalah bagian kecil dari proses yang jauh lebih besar. Indonesia mungkin sedang berada di garis depan saat ini, tapi masa depan selalu terbuka. Banyak hal bisa berubah, tantangan baru bisa muncul, dan negara lain bisa saja mengejar atau bahkan melampaui. Jadi cerita ini belum selesai, ini baru permulaan. Sekarang kembali ke kamu yang menonton. Dari semua yang sudah kita bahas, dari jalan tol, kereta cepat, hingga ibu kota baru, menurut kamu, apa dampak terbesar dari semua ini? Apakah benar-benar akan mengubah posisi Indonesia di ASEAN, atau hanya hype sesaat?